Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, selamat sore juga. Selamat Natal dan Tahun Baru buat Ibu sekeluarga. Ya, Ya, jadi baik. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ah, baik Ibu, pada kesempatan ini ah, saya memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya ah, saya juga meminta waktu kepada Ibu untuk uh, uh, meluangkan kesempatan untuk saya mewawancarai. Untuk itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Martinus Marianus, asal dari SMP Negeri Hebar. Pada kesempatan ini kami mengikuti kegiatan PPG angkatan ketiga LPTK Universitas Flores. Jadi kesempatan ini kami akan mewawancarai kepala sekolah atau kaur kurikulum. Untuk kesempatan perkenalkan berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Andriani. Saya sebagai kaur kurikulum pada lembaga SMP Negeri Hebar. Sekian. Terima kasih Ibu. Jadi pada kesempatan ini juga Ibu, kami dalam kegiatan PPG ini pada siklus yang kedua, langkah yang pertama kami sudah melakukan identifikasi masalah. Ya, melakukan identifikasi masalah. Lalu dari masalah itu kami akan melakukan eksplorasi dari penyebab masalah itu, yang mana kami akan mengeksplorasikan dalam literasi, yaitu dalam jurnal ilmiah dan juga wawancara dari Bapak Kepala Sekolah atau kurikulum dan juga guru teman sejawat. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai kurikulum pada lembaga SMP Negeri Hebar. Ya, jadi ada beberapa masalah yang sudah diidentifikasi. Salah satunya adalah menurut pendapat Ibu, mengapa dalam proses pembelajaran beberapa peserta didik tidak mengemukakan pendapat dan tidak ada keinginan untuk bertanya. Jadi pada masalah ini mungkin penyebabnya juga dari guru dan juga dari peserta didik. Jadi mungkin penyebab seperti apa, kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menanggapinya. Baik, yang kita tahu dalam proses pembelajaran, keterlibatan guru dan peserta didik itu sangatlah penting, tidak terlepas dari dua aspek tersebut. Jadi setiap dalam proses pembelajaran, jika salah satu aspeknya memiliki kekurangan, pasti akan menghambat proses pembelajaran. Kalau menurut saya, yang saya lihat, yang mungkin saya juga alami juga, baik saya sebagai guru, yang saya pernah alami, kalau mungkin dari peran guru itu mungkin kurang melibatkan peserta didik dalam kegiatan. Selain itu juga mungkin karena kurang stimulus yang diberikan kepada peserta didik. Jadi mungkin model pembelajarannya juga tidak bervariatif, jadi terkesan anak-anak mungkin bosan. Itu mungkin salah satu kekurangan guru. Kalau misalnya peserta didik, kita tahu peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ada juga pasti peserta didik yang kurang atau kurang mampu dalam mengemukakan pendapat. Itu mungkin salah satunya itu juga kalau dari peserta didik. Nah, sekarang tinggal dari kita bagaimana caranya agar kita memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Iya ya. Itu tugas guru. Iya, oke. Baik. Saya itu. Terima kasih Ibu. Jadi ini yang saya mengambil masalah ini setelah saya melakukan PPL di siklus 1. Jadi setelah itu saya melihat, oh ternyata ada masalah yang terjadi juga di saat PPL itu. Maka kesempatan ini saya harus mewawancarai Ibu juga
untuk memberikan mungkin pendapat mengapa sampai dengan terjadi hal ini. Jadi mungkin juga ya benar, karena memang ini kurikulum yang kita gunakan juga mungkin dari semua pasti kita merasa baru. Jadi teknik dan juga cara seorang guru juga harus benar-benar ya membuat siswa itu punya inisiatif untuk belajarnya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan itu, terima kasih banyak Ibu. Semoga masukan yang baik ini pada kesempatan di siklus yang kedua ini, anak didik kita di lembaga kita semoga bisa memahami apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, jadi baik. Untuk yang kedua, masalah yang kedua, menurut pendapat Ibu, mengapa keterlibatan beberapa peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang? Itu juga mungkin ada penyebabnya dari guru dan juga peserta didik. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini menurut pandangan saya yang selama ini saya mengajar, atau mungkin dari Bapak Ibu lain mungkin ada berbeda sedikit. Kalau dari saya, kalau dari peserta didik, mungkin keterlibatan peserta didik itu tuh kadang-kadang kurang aktif. Mereka lebih banyak sibuk dengan dunia sendiri. Itu biasanya karena pengaruh faktor internal juga. Itu mungkin karakteristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kesiapan kebiasaan didik yang bervariasi. Itu kita tidak bisa memungkiri. Kemudian ya kalau misalnya guru itu sama tadi, sekarang guru lebih banyak dituntut untuk menggunakan variasi metode dan model pembelajaran. Mungkin karena guru ini kebanyakan hanya menggunakan metode ataupun model yang monoton atau sama saja. Mungkin dari situ mungkin sehingga perlu adanya perubahan, untuk perlu ada variasi model-model tertentu sehingga mungkin siswa juga tidak bosan untuk mengikuti proses pembelajaran. Sekian kalau saya itu kok. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dalam pertanyaan ini. Jadi ya benar juga. Kita sekarang lagi dituntut dengan menggunakan model pembelajaran dalam kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ini. Jadi pasti tentu kita semua guru harus berusaha mau tidak mau harus punya konsep yang bagus, memahami benar-benar menyangkut model, terus metode dan juga media pembelajaran yang baik, semoga sehingga dalam pembelajaran itu dapat kita jalankan dengan baik dan juga materi yang kita ajarkan siswa kita dapat menyerapi dengan baik. Ya begitu ya Bu? Iya, seperti itu. Iya. Baik, untuk masalah yang ketiganya, menurut pendapat Ibu, mengapa sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diterapkan guru? Jadi masalah ini juga dari itu juga ada kendalanya dari guru dan juga peserta didik. Oke, baik dari Ibu, saya persilakan. Kalau misalnya ini mungkin hampir sama dengan yang dua ini. Iya. Tadi kalau misalnya dari siswa tadi, faktor internal tuh yang sangat penting sekali. Itu dimana kesiapan awal peserta didik untuk menerima proses pembelajaran, minat serta peserta didik sendiri itu seperti apa. Kalau misalnya anaknya memang tidak punya minat dan tidak punya niat pada pembelajarannya, itu ke belakang otomatis setengah mati sekali. Nah, sekarang dari guru ya sekarang bagaimana tadi? Kita punya cara tersendiri bagaimana kita mengolah keadaan kelas, membuat kesiapan seperti apa sehingga peserta didik itu benar-benar punya konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga ada tambahan ketersediaan sarana dan prasarana. Itu juga sangat penting. Nah, kalau misalnya kita sarana dan prasarana tidak mendukung,
guru-guru ingin berkembang gitu, mengembangkan diri, tetapi kalau misalnya terbentur dengan sarana dan prasarana yang tidak mendukung, itu juga sangat Iya. sangat susah juga. Iya. Tambahannya Ya. ada prasarana Ya. ya. Lingkungan belajar yang kurang mendukung juga. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke. Jadi, ya maklum Ibu, kita punya kondisi lingkungan sekolah juga di Ya, gunung, jadi fasilitas segala macam, nah, serba kekurangan. Jadi itu sudah. kekurangan jauh Ah, kasih. ya. Sinyal tidak ada. Ah. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita Ya. lanjut ke masalah yang berikutnya. Masalah yang keempat, menurut pendapat Ibu, mengapa penggunaan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum maksimal dan belum sesuai dengan karakter dan gaya belajar peserta didik? Ya, jadi masalah ini adalah benar-benar itu masalah yang penyebabnya dari guru. Oke, baik. Kepada Ibu berikan kesempatan. Baik, Bro. Kalau misalnya dari guru, mungkin salah satu faktor utamanya perlu identifikasi atau asesmen awal supaya kita tahu bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik itu seperti apa. Oh, iya. Sehingga kita Ya. jadi kalau bilang Merdeka itu kan perlu adanya identifikasi awal. Oh. Nah, identifikasi itu perlu sehingga Iya. kita bisa tahu kira-kira kebutuhan dari siswa peserta didik yang ingin kita berikan tuh modelnya seperti apa. Iya. Sehingga saat kita model atau metode itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Jadi itu tadi, tambah lagi juga harus variasi model pembelajaran. Mungkin jangan variasi yang monoton saja. Iya. Ya, Oke. peserta didik itu bervariasi sekarang, apalagi ada beberapa Oh iya, jadi maksudnya dari kemampuan, ada kemampuannya. iya, dari siswa yang dalam satu kelas itu kita harus kelompokkan dulu sesuai dengan karakternya masing-masing begitu. Oh iya, oke. Oh iya, artinya bahwa dari pengelompokan itu maka kita lihat bisa dari pengelompokan karakter mereka, maka pada saat pembelajaran mungkin siswa ada yang punya karakter seperti ini, mungkin kita sebagai pendidik ini lebih moga banyak mendampingi mereka yang mungkin gaya belajarnya masih rendah, seperti itu ya mungkin Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi kita masuk pada masalah yang berikut yang kelima. Menurut pendapat Ibu, mengapa sebagian peserta didik kurang aktif dalam diskusi kelompok? Kalau peserta didik kebanyakan itu mungkin salah satunya itu kurang kepercayaan diri pada peserta didik tersebut. Ada siswa didik kan ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, mungkin yang kalau misalnya itu mungkin karena kurang kepercayaan diri. Kan siswa kan bervariatif, serta itu tadi kurangnya minat dengan motivasi terhadap materi yang didiskusikan. Nah, jadi tidak semua siswa itu senang dengan materi-materi. Kadang-kadang mereka hanya suka materi-materi tertentu atau guru-guru tertentu saja. Siswa. Karena itu makanya kalau misalnya karena kurang aktifnya itu, maka pembelajaran kadang-kadang kelihatan tidak aktif, cenderung ke pasif gitu. Pembelajaran gitu. Kalau dari guru mungkin kurang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sudah maksudnya setidaknya kalau misalnya guru pasti sering menstimulus, memberikan setidaknya supaya agar mereka tuh lebih terbuka, lebih ditingkatkan lagi kepercayaan diri mereka untuk aktif dalam diskusi. Harus diberikan kesempatan begitu. Jadi kadang-kadang kan kita guru mungkin kekurangan kita, kadang-kadang kita lebih suka melihat yang aktif ya sudah aktif saja terus, yang pasif ya sudah nanti teman yang aktif. Itu salah, sebenarnya kita harus digunakan mereka juga. Itu kurangnya juga. Mungkin seperti itu. Dan saya ada kurang dan tambahnya itu nanti. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Jadi ini dari masukan Ibu mungkin itu menjadi bekal untuk kami sebagai
mahasiswa PPG ini, semoga dari masukan-masukan ini kami bisa menerapkan lagi ke peserta didik kita. Semoga bisa merubah dari yang sebelumnya. Ya. Yes. Oke, ya baik, terima kasih. Kita masuk ke Ya. masalah yang berikut. Menurut pendapat Ibu, mengapa guru kurang optimal dalam menggunakan waktu pembelajaran sesuai dengan perencanaan pada modul ajar? Oke, dari katanya ini saya ambil dari kata perencanaan. Kan ini sesuatu yang direncanakan, kita sudah membuat sedemikian Iya. rupa skemanya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kondisi di lapangan Iya. tidak kadang-kadang sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Kan terbatas Benar. baik guru, peserta didik maupun keadaan sarana prasarana. Nah, itu tadi kesiapan belajar peserta didik, serta guru juga kesiapan guru juga untuk dalam proses kegiatan pembelajaran tadi. Itu yang sangat penting. Sebenarnya modul aja kita sudah buat sedemikian rupa, sudah bagus. Cuma kondisi di lapangan itu tadi. Karena ada 3 aspek itu tuh, dari gurunya, siswanya, sarana prasarana. Iya. Itu yang sangat penting sekali. Iya. Kesiapan peserta didik itu juga sangat penting. Iya, Kita guru-guru sudah siap, tapi peserta didiknya tidak siap, ya sama juga. Itu mau bagaimana? Iya. Oke. Ya, baik. Ibu terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Jadi dengan masukan dari masalah yang kami ambil ini menjadi hal atau modal untuk kami dalam pembelajaran di siklus yang kedua dalam PPG ini. Jadi mungkin seperti itu saja, Ibu, masalah yang diambil pada siklus yang kedua ini. Sebelumnya juga, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Minta maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dengan masalah-masalah yang dialami di kita punya lembaga, terkhusus di SMP Negeri Hebat. Oke. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Semangat. Ya, terima kasih banyak.